Saat buang air besar berdarah dan rasa nyeri pada dubur, bisa jadi itu adalah gejala wasir atau ambeien. Bagi masyarakat awam, wasir atau ambeien memiliki tanda benjolan atau tonjolan yang keluar di area dubur. Kenali apa itu wasir secara medis lewat penjelasan Dr. Indra Wijaya Putra, dokter spesialis bedah dari Vena Wasir Center berikut ini. Apa itu wasir? Wasir adalah suatu kondisi pelebaran dan inflamasi dari pembuluh darah balik vena pada anus yang berasal dari plexus hemorrhoidalis. Jadi pelebaran ini yang bersifat lama dan ukurannya semakin membesar. Nah, di sini secara jenisnya itu, secara umum yang kita ketahui namanya wasir, tapi kan dia punya nama lain hemoroid. Jadi hemoroid ini ada eksternal, ada internal. Yang membedakannya adalah dari klinisnya. Jadi semua ahli bedah itu ada suatu anatomis garis imajiner, ada sebutannya linea dentata. Jadi semua wasir yang lokasinya di atas linea dentata itu sebutannya adalah wasir internal atau hemoroid internal. Jika di bawah linea dentata sebutannya adalah wasir eksternal atau hemoroid eksternal. Bagaimana gejala wasir? Nah, gejala wasir itu selalu dimulai dengan perasaan tidak nyaman pada area anus gitu. Jadi biasa perasaan tidak nyaman ini selalu berhubungan dengan suatu benjolan. Jadi pasien selalu merasa yang pertama seperti ada benjolan. Benjolannya bisa keluar masuk atau menetap gitu. Benjolannya bisa semakin lama semakin besar. Yang awalnya masuk secara spontan, lalu selanjutnya berkembang semakin ukurannya besar, dia akan sulit masuk spontan, jadi harus dimasukkan. Pada level tertentu benjolannya itu tidak bisa dimasukkan kembali. Jadi memang wasir ini secara gejalanya disesuaikan dengan derajat wasir. Jadi ada stadiumnya 1 sampai 4. Gejala lain, di lain tidak nyaman di anus dan ada benjolan, sering disertai dengan riwayat buang air besar berdarah. Biasanya selalu berwarna merah segar karena ini indikasi bahwa arah perdarahannya itu di saluran cerna di bagian bawah. Jadi yang lain-lainnya mungkin pasien merasa seperti saat duduk atau saat berkendara di mobil yang lama atau saat naik motor itu seperti ada yang mengganjal. Rasa nyeri ini biasanya juga kadang-kadang dikeluhkan. Jadi benjolan disertai semakin besar benjolan, maka biasanya derajat nyeri juga akan semakin berat. Nyeri paling berat pada wasir itu pada wasir yang ukurannya itu sudah di grade 4. Jadi tidak bisa dimasukkan kembali. Itu pasti pasien akan datang dengan keluhan utamanya pasti nyeri. Apa saja penyebab dan faktor risiko wasir? Kalau bicara penyebab wasir itu secara per definisi tadi kan adalah pelebaran dan inflamasi dari pembuluh darah balik vena di area anus, asalnya dari plexus hemorrhoid. Jadi kalau secara garis besar penyebabnya tetap adalah semua kondisi yang bisa menyebabkan pelebaran dari pembuluh darah balik ini, itulah yang menjadi penyebab wasir. Nah, jadi itu ada faktor ekstrinsik, ada faktor intrinsik. Kalau faktor intrinsik itu ada sebutannya analcation. Semua organ atau anatomi yang terlibat di anus. Jadi secara intrinsik ada permasalahan di mana pembuluh darah balik pasien, pembuluh darah venanya itu terjadi kelemahan. Tahanan kapilernya itu melemah, jadi intrinsiknya sudah lemah. Faktor intrinsiknya adalah ada suatu kondisi dari posisi feses, jadi feses compression. Jadi tekanan feses pada kondisi feses yang keras itu dia akan terus menekan di satu sisi secara internalnya, anatomisnya itu sudah ada terjadi gangguan.
seperti saya sebutkan tadi ada kelemahan. Jadi faktor tubuhnya lemah, tekanan dari kompresi dari feses yang keras menyebabkan timbullah suatu kondisi wasir gitu. Kalau berbicara faktor resiko, maka faktor resiko wasir itu selalu dihubungi dengan pola hidup yang pertama. Yang pertama itu pasti orang yang wasir itu selalu memiliki riwayat dietnya setiap hari selalu kurang serat. Jadi pasti orang yang kurang serat, resiko terkena wasir itu tinggi. Yang kedua, kurang minum air putih. Yang ketiga juga faktor risikonya pada orang-orang yang misalnya duduk di kamar mandi, di WC terlalu lama sehingga proses ngedannya itu berlebihan. Lalu selanjutnya semua kondisi yang membuat otot perut ini posisi kita mengedan ini berlebihan. Misalnya pada orang yang pekerjaannya angkat berat. Ataupun orang yang selalu fesesnya keras, jadi dia akan memaksa mengedan yang berkepanjangan sehingga mudah terjadi wasir. Bagaimana pengobatan wasir? Oke, jadi tata laksana wasir kita kembalikan dari berdasarkan grade. Jadi wasir atau hemoroid itu punya 4 grade. Jadi grade 1, 2, 3, 4. Nah, grade 1 itu biasanya hanya ada benjolan, masih belum keluar, bisa disertai perdarahan tapi jarang. Grade 2 ukurannya mulai membesar tapi masih di dalam. Grade 3 ukurannya sudah lebih besar dan dia sudah keluar, cuman masih bisa dimasukkan. Itu kalau grade 4 ukurannya itu sudah sampai keluar dan tidak bisa dimasukkan kembali gitu. Jadi semakin tinggi grade biasanya secara klinis benjolannya itu akan semakin besar. Nah, tata laksananya itu selalu dewasa ini. Dulu kita itu membagi grade 1 2 itu bisa dengan non operatif, grade 3 4 dengan operatif gitu. Nah, dalam perjalanannya itu semakin dewasa ini banyak teknik-teknik operasi baru yang dikembangkan. Jadi dulu itu selalu isu utama dari operasi hemoroid adalah 2. Jadi bloody dan pain. Jadi biasanya selalu permasalahan dari operasi hemoroid adalah perdarahan yang luar biasa banyak karena di situ melibatkan struktur plexus hemoroid. Yang kedua tentang nyeri yang berlebihan. Makanya biasanya operasi hemoroid pasien pasti dirawat untuk memastikan 2 sebetulnya. Tidak ada perdarahan aktif. Yang kedua tidak ada nyeri berlebihan. Jadi dirawat hanya untuk observasi 2 hal itu. Nah, dewasa ini semakin banyak teknik operasi baru yang bisa mengurangi terhadap permasalahan nyeri dan resiko perdarahan. Beberapa tindakannya itu ada seperti dewasa ini yang paling sering dilakukan itu metode PILA, yang kedua metode radiofrekuensi, yang ketiga metode laser, jadi laser hemoroidoplasti. Nah, metode PILA ini sebetulnya adalah gabungan dia rubber band ligation, jadi ada bagian yang disuntik dengan skleroterapi lalu diikat. Itu biasanya hanya digunakan di stadium 1 atau 2. Atau kadang-kadang pada dokter-dokter yang yakin bisa ini, pada stadium 3 yang ukurannya tidak besar dan tidak prolaps, itu masih memungkinkan. Cuman memang paling sering bermasalah pasien itu kalau untuk hemoroid pasti di grade 3 dan 4. Nah, kalau grade 3 yang besar, grade 4 metode PILA ini memang sudah tidak efektif gitu. Nah, grade 3 4 ini pada kondisi yang benjolannya besar dan mulai sulit masuk ke dalam, apalagi grade 4 tidak bisa masuk, itu kan pasien sangat nyeri hebat dan sering perdarahan gitu. Nah, yang paling efektif untuk grade ini adalah operatif dengan tindakan operasi, bisa dengan menggunakan radiofrekuensi atau laser hemoroidoplasti. Jadi 2 teknik ini goal utamanya adalah perdarahan yang sangat minimal, bahkan hampir
kita berani bilang tidak ada perdarahan dan rasa nyeri yang paling minimal gitu. Kalau dengan metode radiofrekuensi, pile hemoroid ini akan diangkat dan dibuang dengan suatu mesin radiofrekuensi gitu. Jadi tanpa perdarahan. Kalau dengan laser hemoroidoplasti, dia justru tanpa ada bagian anatomi badan yang dibuang. Jadi hanya dengan mesin laser, pile hemoroidnya itu nanti akan kempes dan menjadi bagian yang normal gitu. Nah, jadi kalau level nyerinya tetap dewasa ini level nyeri untuk operasi, tindakan operatif dari hemoroid, dari wasir, yang tingkat nyeri dan perdarahan paling minimal itu radiofrekuensi dan laser. Itu tapi kalau dibandingkan dua hal ini antara radiofrekuensi dan laser, mereka ini kalau untuk nyeri jauh lebih minimal yang laser. Yang radiofrekuensi itu tetap masih ada karena ada bagian tubuh yang dibuang. Cuman memang jauh lebih ringan daripada teknik yang konvensional gitu. Apakah wasir bisa sembuh dengan sendirinya? Berapa lama? Pada stadium 1-2 bisa dikonservatif. Itu konservatifnya apa? Konservatifnya pasien melakukan modifikasi gaya hidup gitu. Jadi dia memastikan dietnya itu tinggi serat dan tinggi air putih. Dan semua kondisi yang bisa membuat BAB itu lunak, itu aja yang dijaga. Jadi karena benjolannya belum besar, per definisi tadi hemoroid adalah inflamasi dan pelebaran pembuluh darah balik vena di anus. Jadi begitu feses compression, tekanan feses yang keras itu hilang, artinya fesesnya selalu lunak. Dia tidak tanpa perlu ngedan berlebihan, langsung fesesnya keluar. Jadi dengan tidak ada tekanan ke situ, maka diharapkan hemoroid ini bisa sembuh dengan sendirinya. Memang kalau stadium 2 sih jarang sembuh. Biasa stadium 1 itu masih memungkinkan dengan diet. Itu dengan pengaturan diet ada kemungkinan dia bisa sembuh. Jika stadium 2, maka dia paling dengan dia modifikasi gaya hidup, diet tinggi serat, mungkin dia tidak akan ada keluhan, ukurannya akan mengecil gitu. Bagaimana pencegahan wasir? Selalu kondisikan yang pertama dari faktor internalnya, kita tidak dalam posisi ngedan berlebihan. Posisi ngedan berlebihan itu penyebabnya biasa yang pertama itu selalu karena BAB-nya keras. Jadi tetap silahkan diet itu tinggi serat dan minum air putih banyak supaya BAB tidak keras, sehingga kita tidak ngedan berlebihan. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan pernah lama di kamar mandi. Jadi dewasa ini itu karena sudah zaman media sosial, orang kadang-kadang ke kamar mandi bawa HP, harusnya dia 10 menit cukup, jadi setengah jam. Jadi sebetulnya fesesnya itu udah habis, tapi dia karena posisi duduk terus, otomatis dia akan secara refleks dia akan mencoba mengedan terus-terusan gitu. Jadi ngedan yang berkepanjangan itu faktor risiko untuk wasir. Yang ketiga, posisi WC sebaiknya adalah WC jongkok, bukan WC duduk, karena secara anatomis pada WC duduk posisi dari anus itu lebih anatomis untuk mengeluarkan feses. Kalau posisi WC duduk butuh usaha lebih ekstra dari badan untuk lebih mengeluarkan feses gitu. Tapi kalau memang pilihannya hanya WC duduk yang karena nyaman, maka pastikan feses kita itu tidak keras. Jadi tubuh tidak bekerja berlebihan untuk mengeluarkan feses gitu. Sekian pembahasan mengenai wasir hari ini. Saya Dr. Indra Wijaputra, spesialis bedah dari Vena Wasir Center. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.